Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Tahir. Saya salah satu dosen di program studi akuntansi. Video ini diambil dalam rangka untuk melengkapi proses sertifikasi dosen, sehingga saya mengundang kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Mata kuliah ini adalah tentang auditing 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi akuntansi yang nantinya akan bisa jadi bekal kalian setelah lulus sebagai sarjana akuntansi. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang auditing dan jasa insurance. Ini adalah materi yang pertama. Nah, ada beberapa poin yang menjadi penekanan di dalam mata kuliah ini, yaitu pertama adalah mahasiswa itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Karena menjadi seorang auditor itu harus memegang teguh itu, sehingga tidak pelimplang. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikir logis kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian, misalnya di auditing ya. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai metode secara mandiri dan kelompok. Kemudian yang terakhir, mampu menyusun dan menganalisis dan mempresentasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi berterima umum. Karena standar akuntansi itu merupakan pedoman bagi kita sebagai seorang akuntan untuk melakukan kegiatan aktivitas. Nah, apa itu auditor? Auditor itu merupakan orang yang ahli di bidang auditing. Dan dia akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Nah, kita akan pahami dulu apa sebenarnya itu auditing. Auditing itu adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti. Jadi tujuan kita itu ada mengumpulkan bukti, kemudian bukti itu kita lakukan evaluasi. Evaluasi bukti-bukti yang ada, jangan sampai nanti kita mengambil satu keputusan tentang hasil pemeriksaan itu yang tidak tepat. Sehingga nanti kita mengambil keputusan itu diharapkan itu tepat. Nah, kemudian analisis di sini adalah peristiwa ekonomi. Adalah peristiwa yang mempunyai nilai uang. Laporan keuangan kan punya nilai uang. Nah, itu yang harus kita lakukan analisis. Nah, auditor itu menyediakan jasa atestasi. Atestasi itu adalah pernyataan dari auditor itu tentang apa yang dilakukan di dalam pemeriksaan. Nah, ada 5 kategori dalam jasa insurance, di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jadi kita memberikan jasa itu. Pertama, audit terhadap laporan keuangan, kemudian audit atestasi mengenai pengendalian internal. Jadi pengendalian internalnya itu harus kita lihat apakah nanti pengendalian internalnya itu berjalan dengan baik atau tidak.
Karena itu akan menjadi ukuran bagi perusahaan bahwa kalau pengendalian internalnya bagus, maka semua kegiatan-kegiatan accountingnya itu akan berjalan dengan baik. Kemudian kita melakukan telaah atas laporan keuangan historis. Laporan keuangan historis itu maksudnya laporan keuangan yang beberapa tahun itu kita lakukan analisa. Apakah masih ada keterkaitannya di dalam laporan keuangan tersebut. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Jadi teknologi informasi yang digunakan, apakah itu aman bagi perusahaan, sehingga tidak berdampak pada merugikan perusahaan itu sendiri. Yang kelima, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya. Nah, tadi jasa atestasi, sekarang jasa insurance. Jasa insurance itu adalah jasa profesional yang diberikan oleh pihak independen dapat memperbaiki kualitas informasi atau suatu makna untuk pengambilan suatu keputusan. Penanggung jawab membuat keputusan bisnis membutuhkan jasa insurance. Jasa insurance itu maksudnya dia akan memberikan jaminan, auditor akan memberikan jaminan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada keraguan di dalam laporan tersebut. Dia akan memberikan jaminan, gitu. Nah, di sini jasa insurance dapat dikeluarkan oleh pihak akuntan publik. Akuntan publik itu akan memberikan jaminan bahwa semua laporan keuangan yang disajikan itu sesuai dengan standar. Kemudian jasa insurans yang kedua bisa dikeluarkan adalah Yayasan Lembaga Konsumen di Indonesia. Dia akan memberikan jaminan terhadap suatu produk perusahaan bahwa itu produk itu aman bagi konsumen. Dia akan memberikan jaminan kepada konsumennya. Nah, dari definisi dapat kita ketahui maksudnya definisi auditing, informasi dan kriteria telah ditetapkan, kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Dari definisi tadi itu kita ada kriteria yang ditetapkan oleh auditor. Kemudian mengumpulkan bukti dan melakukan evaluasi, itulah tujuan utamanya. Dari bukti-bukti yang ada kita kumpulkan, kemudian kita lakukan evaluasi. Ada tidak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap proses pencatatan accountingnya, sehingga menghasilkan suatu laporan yang bisa diterima oleh para pemakai laporan tersebut. Nah, kemudian pelaporan, ini yang keempat. Yang berikutnya adalah yang paling dipegang oleh seorang auditor itu 3 elemen ini. Ada 3 elemen fundamental yang harus dipegang oleh auditor, sehingga auditor itu menjadi orang yang paling dipercaya di lingkungan masyarakat. 3 elemen ini, yang pertama adalah auditor itu harus independen. Tidak bisa dia dipengaruhi oleh siapapun. Dia harus terbebas dari pengaruh dari orang lain. Kalau dia menemukan hasil auditnya itu ada sesuatu yang kurang, maka itu harus disampaikan. Kalau dia temukan merah, ya harus dikatakan merah. Tidak menunggu dari pemilik perusahaan mengatakan, boleh enggak kita orange-kan sedikit supaya kelihatan lebih bagus. Auditor tidak bisa seperti itu. Dia temukan merah, harus mengatakan merah, dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kita harus, itu namanya independen. Bebas kita mengatakan apapun yang kita temukan, itulah yang harus kita sampaikan di dalam laporan auditor. Dan ini yang harus dipegang teguh. Kalau ini yang rusak, maka elemen yang lain akan ikut. Itu yang paling utama. Yang kedua, nah, auditor bekerja untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti untuk mendukung pendapatnya. Bukti yang kita kumpulkan, kemudian itulah kita lakukan evaluasi. Apapun hasilnya, itu yang akan menjadi pendukung kita di dalam mengeluarkan opini, pendapat auditor. Makanya dalam mengumpulkan bukti itu harus pegang teguh poin 1.
independen, tidak boleh lepas dari situ. Yang ketiga, hasil pekerjaan kita yang kita evaluasi, yang kita kumpulkan, kemudian kita evaluasi bukti-bukti tadi, kemudian kita jadikan dalam bentuk laporan, itulah kita sampaikan kepada pihak pemakai laporan. Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan, pihak luar dalam hal ini adalah investor, kreditur yang membutuhkan laporan itu. Nah, sehingga hasil pekerjaan itulah kita laporkan. Orang berinvestasi dalam perusahaan itu akan merasa yakin. Kenapa? Laporan keuangannya sudah diaudit dan hasil auditnya menunjukkan hasil audit yang bagus, atau laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar. Nah, itu yang 3 poin penting ini yang sangat harus diperhatikan oleh setiap auditor. Nanti kalau jadi auditor, 3 poin itu yang harus dipegang. Terutama poin pertama, jangan sampai kita jadi auditor tidak independen, mau diatur-atur, itu tidak boleh. Nah, kita masuk pada apa itu auditing dan apa itu akuntansi. Ini dua hal yang berbeda, tetapi dia satu sumber semua. Yang pertama auditing dan akuntansi. Nah, akuntansi kalau kita lihat itu dimulai dari transaksi. Transaksi yang punya nilai yang punya nilai itu yang harus dicatat. Dicatatnya di dalam pembukuan. Harus ada bukti. Jadi transaksi itu kita harus carikan bukti dulu. Jangan sampai ada transaksi yang tidak punya bukti yang dicatat. Kemudian yang kedua, setelah bukti itu ditemukan, bukti pembukuannya, baru kita catat di dalam jurnal spesial. Spesial jurnal. Kemudian dari spesial jurnal, kita masuk ke general ledger. Itu general ledger adalah buku besar. Nah, dari buku besar, kita masuk ke trial balance, neraca percobaan. Nah, di sini kita akan melihat apakah proses pencatatan akuntansi tadi itu tidak mengalami permasalahan. Artinya semua yang masuk dan keluar itu sama. Nah, kemudian setelah itu ada worksheet, kertas kerja. Di kertas kerja inilah yang akan menentukan nanti untuk menuju pada laporan keuangan. Kalau kertas kerjanya sudah bagus, maka laporan keuangan juga akan bagus. Ini laporan keuangan. Laporan keuangan menurut standar akuntansi ada berapa? Laporan keuangan ada 5. Yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan arus kas. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Inilah yang dihasilkan dari siklus akuntansi ini. Ini namanya siklus akuntansi. Nah, tapi sebelum lari ke laporan keuangan, ada subsidiary ledger. Nah, ini juga akan menjadikan laporan keuangan itu. Jadi dari subsidiary ledger ini adalah buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantu piutang, pembantu hutang, dan pembantu persediaan dan lain sebagainya. Karena di sini akan tercatat lebih rinci lagi. Nah, dari bukti pembukuan sampai laporan keuangan itu adalah accounting. Konstruksinya atau bangunan dari suatu akuntansi. Makanya ini tidak bisa, kalau ini tidak berjalan bagus, maka konstruksi itu tidak akan bagus. Contoh sebuah bangunan, kalau di dalam bangunan itu konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan, maka bangunan itu lama-kelamaan bisa roboh. Begitu juga di accounting. Kalau ada celah saja di dalamnya yang tidak beres, maka akan mendapatkan laporan keuangan juga itu tidak beres.
Nah, auditing di mana? Auditing itu kebalikan. Nah, kalau auditing kita melakukan analisa, yaitu dari laporan keuangan sampai bukti transaksi. Itulah kita melakukan analisis. Itu namanya auditing. Jadi auditing itu, makanya auditor itu adalah orang yang memahami tentang laporan keuangan. Jadi tidak bisa sembarang masuk sebagai auditor. Apalagi auditor terkait laporan keuangan. Dia harus paham accounting. Tidak bisa dari sarjana teknik menjadi auditor. Kecuali auditor tentang bagaimana struktur bangunan itu. Tapi kalau auditor tentang laporan keuangan, dia harus berlatar belakang akuntansi. Gitu. Yang berikutnya, nah, auditing maupun akuntansi sumbernya satu, yaitu yang menjadi penghubungnya adalah JAAP. JAAP itu adalah Generally Accepted Accounting Principle. Itu di Amerika. Tapi kalau di Indonesia namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ada 4 pilar. Standar akuntansi keuangan FRS, standar akuntansi keuangan pemerintah, standar akuntansi syariah, kemudian standar EP, entitas privat. Jadi 4 pilar ini yang standar akuntansi yang ada di Indonesia sekarang. Nah, itulah yang kita gunakan. Nah, antara accounting sama auditing itu sama-sama harus mengacu pada standar akuntansi itu. Kita memeriksa laporan keuangan, standarnya pedomannya adalah standar akuntansi. Menyusun laporan keuangan, standarnya juga adalah standar akuntansi. Jadi semua kita memeriksa dan menyusun laporan keuangan semua berbasis pada standar akuntansi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa diperlukan audit terhadap laporan keuangan? Nah, yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam penyajian laporan keuangan. Jangan sampai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu ada yang salah. Salah, apalagi kesalahan itu bersifat material. Bersifat sangat besar kesalahannya. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau audit sudah melakukan pemeriksaan, maka kesalahan itu sudah bisa diminimais. Nah, yang kedua, auditor itu orang yang bisa memberikan keyakinan pada orang lain. Jadi sehingga audit itu diperlukan untuk meyakinkan kepada pengguna laporan keuangan. Siapa penggunanya? Ada investor, ada kreditur, ada pemerintah. Supaya mereka yakin terhadap isi laporan keuangan itu, maka harus diperiksa oleh auditor. Apalagi setelah keluar laporan auditnya yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan oleh perusahaan itu telah menyajikan secara wajar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para perusahaan. Yang ketiga, mulai tahun 2001 yang lalu, berarti kalau sampai sekarang sudah sekitar 24 tahun. Perusahaan yang mempunyai total aset 25 miliar ke atas harus melakukan audit finansial statement-nya. Jadi laporan keuangannya itu harus diaudit. Kemudian disampaikan kepada Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Itu hanya 25 miliar. Ya, mulai tahun. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang yang ingin ikut tender itu sudah harus memiliki laporan keuangan perusahaannya yang sudah diaudit. Gitu. Karena 25 miliar, perusahaan mana yang memiliki laporan keuangan 20 miliar, itu termasuk perusahaan yang cukup bagus.
Nah, kemudian untuk perusahaan yang go public. Yang go public yang mana? Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Ada perusahaan yang namanya, di belakang namanya itu ada TBK. TBK itu artinya terbuka. Jadi perusahaan ini sudah go public, ini sudah masuk di Bursa Efek. Nah, perusahaan itu harus memiliki audit financial statement-nya. Kemudian audit financial statement ini atau laporan audit ini disampaikan kepada Bapepam. Bapepam itu Badan Pengawas Pasar Modal. Itu disampaikan. Jadi 90 hari sesudah tanggal neraca itu wajib disampaikan. Berarti paling lambat 31 Maret itu sudah harus disampaikan ke Bapepam untuk dipublish di Bursa Efek. Kalau ada perusahaan yang tidak publish laporan keuangannya, maka dia akan keluar dari Bursa Efek tersebut. Nah. Yang terakhir, yang kelima, SPT harus didukung oleh financial statement agar lebih dipercaya. Ya, sehingga laporan keuangan itu, apalagi kita melaporkan pajaknya, maka perusahaan itu harus sudah diaudit. Dan laporan keuangan itu akan lebih dipercaya. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan kalian khususnya di bidang auditing. Saya atas Abdurrahman Tahir, salah satu dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua dan atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.